Perang Badar bukan sekadar pertempuran biasa, melainkan peristiwa besar yang dikenal sebagai Yaumul Furqan atau hari pemisah antara yang hak dan yang batil. Peristiwa ini bermula dari meningkatnya ketegangan di Mekah setelah wafatnya Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW. Posisi kepemimpinan Mekah kemudian diambil alih oleh Abu Jahal, sosok yang sangat membenci dakwah Islam dan terus melakukan teror serta perampasan harta benda milik kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Pemicu utama pecahnya perang ini adalah informasi yang diterima Rasulullah SAW mengenai kafilah dagang besar pimpinan Abu Sufyan yang sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Mekah. Kafilah ini membawa ribuan unta berisi harta yang sebagian besarnya adalah hasil rampasan dari kaum muslimin muhajirin. Rasulullah SAW memutuskan untuk mencegat kafilah ini guna mengambil kembali hak-hak kaum muslimin yang telah dijarah. Mendengar rencana pencegatan tersebut, Abu Sufyan mengirim utusan bernama Damdam bin Amr ke Mekah untuk meminta bantuan. Dengan cara yang dramatis, merobek bajunya dan melumuri tubuhnya dengan darah unta, Damdam berhasil memprovokasi kaum Quraisy. Abu Jahal yang penuh amarah segera mengumpulkan sekitar 1.000 pasukan bersenjata lengkap, sementara kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang dengan perlengkapan seadanya. Namun, di tengah perjalanan, Abu Sufyan berhasil meloloskan kafilahnya melalui jalur pesisir pantai dan mengirim pesan agar pasukan Mekah pulang saja karena harta mereka sudah aman. Meski beberapa suku Quraisy memilih mundur, Abu Jahal yang sombong tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan ke lembah Badar demi menghabisi kaum muslimin dan menunjukkan kekuatan mereka. Di pihak Muslim, Rasulullah SAW melakukan musyawarah besar. Beliau ingin memastikan kesetiaan kaum Ansor, karena perjanjian awal mereka adalah membela Nabi di dalam Madinah. Dengan penuh haru, Sa'ad bin Mu'adz mewakili kaum Ansor menyatakan kesetiaan mutlak, "Demi Allah, jika engkau menyeberangi lautan, kami akan bersamamu." Dengan tekad yang bulat, pasukan Muslim bergerak menuju Badar dan berhasil tiba lebih awal untuk menguasai sumber air atas saran strategi dari Al-Hubab bin Munzir. Malam sebelum pertempuran, Allah menurunkan hujan rintik yang membuat kaum muslimin tertidur lelap untuk memulihkan tenaga, sementara bagi kaum musyrikin, hujan lebat turun hingga membuat mereka basah kuyup dan tidak bisa beristirahat dengan tenang. Hari itu, 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, fajar menyingsing di lembah Badar. Rasulullah SAW membangunkan pasukan muslim untuk salat subuh berjamaah dan membakar semangat mereka dengan janji Allah bahwa kesabaran akan membawa kemenangan meski jumlah musuh jauh lebih besar. Rasulullah SAW menerapkan taktik formasi saf yang rapi, seperti barisan salat, di mana pasukan pemanah berada di depan, diikuti pembawa lembing, dan terakhir pemegang pedang. Ketegangan memuncak saat seorang musyrikin yang kejam, Aswad bin Abdul Asad, mencoba menerobos untuk meminum air di sumur yang dikuasai Muslim. Namun, ia langsung dihadapi oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, sang singa Allah, yang menebasnya hingga tewas. Hal ini memicu tradisi duel 3 lawan 3. Dari pihak Quraisy maju Utbah, Syaibah, dan Al-Walid, yang kemudian ditantang oleh 3 ksatria keluarga Nabi, Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Al-Harits. Dalam duel sengit itu, kaum muslimin berhasil menyapu bersih perwakilan Quraisy, meski Ubaidah terluka parah dan kemudian wafat. Perang terbuka pun pecah. Di tengah desing anak panah dan denting pedang, Rasulullah SAW terus berdoa di dalam tendanya hingga selendangnya jatuh. Allah kemudian menjawab doa tersebut dengan menurunkan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut untuk membantu pasukan muslim. Malaikat-malaikat ini menyerang musuh dengan tebasan yang meninggalkan bekas terbakar pada leher dan jari-jari kaum musyrikin. Kisah heroik muncul dari 2 pemuda Ansor, Mu'adz dan Auf bin Afra. Meski masih sangat muda 15-16 tahun, mereka nekat menerjang 10 lapis penjagaan hanya untuk mengincar Abu Jahal karena dendam atas hinaan Abu Jahal kepada Nabi. Mereka berhasil menjatuhkan Abu Jahal dari kudanya hingga terluka parah sebelum akhirnya mereka gugur syahid. Abu Jahal, sang pemimpin kesombongan, akhirnya tewas di tangan Abdullah bin Mas'ud. Kekalahan menyakitkan juga dialami oleh Umayyah bin Khalaf, mantan majikan yang pernah menyiksa Bilal bin Rabah. Di tengah kekacauan, Bilal mengenali Umayyah dan dengan bantuan kaum Ansor, ia berhasil menuntaskan keadilan atas penyiksaan masa lalu. Umayyah tewas di medan perang, persis seperti yang pernah diramalkan oleh Rasulullah SAW. Pertempuran berakhir dengan kemenangan telak kaum muslimin.
Sekitar 70 pasukan musyrikin tewas dan 70 lainnya menjadi tawanan, sementara di pihak muslim hanya 14 orang yang gugur syahid. Rasulullah SAW memerintahkan agar para tawanan diperlakukan dengan baik, mereka bisa bebas dengan membayar tebusan atau, bagi yang tidak mampu, dengan cara mengajar baca tulis kepada penduduk Madinah. Kemenangan di Badar ini bukan hanya sekadar kemenangan militer, tapi merupakan titik balik besar yang memperkokoh posisi Islam di Jazirah Arab dan membuktikan bahwa kekuatan iman mampu mengalahkan kekuatan fisik yang jauh lebih besar.